gimana ya, aksi gila seorang Ferizal Ridwan, gerakan memanusiakan manusia. Nah, ini gimana nih Pak ceritanya Pak? Memang alhamdulillah kita berangkat dari kepedulian dan panggilan jiwa sebetulnya. Nah, menarik ini Pak. Ini pertanyaan selanjutnya nih Pak ya. Nah, sumber dana sendiri Pak, meskipun ini aksi sosial kan butuh kos produksi juga. Ini sumber dananya gimana nih Pak? Memang kita di samping kegiatan ini sebetulnya sudah 2 tahun terakhir kita lakukan. Jadi berarti selama 2 tahun ini pemerintahan sendiri tidak ada yang berusaha menghubungi Bapak gitu? Assalamualaikum sanak Sumbar Time. Kali ini bareng saya di Cerita Loma. Kita akan membahas tentang aksi gila seorang Ferizal Ridwan. Assalamualaikum Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat Pak? Oke, siap. Gimana kabar sekarang Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, ini dari judul aja kita udah gimana ya, aksi gila seorang Ferizal Ridwan, gerakan memanusiakan manusia. Nah, ini gimana nih Pak ceritanya Pak? Memang alhamdulillah kita berangkat dari kepedulian dan panggilan jiwa sebetulnya, melanjutkan program-program kegiatan dan aksi-aksi kita yang sudah lama kita tekuni sebetulnya. Jadi semenjak paling tidak semenjak tahun 91 kita melakukan kegiatan aksi-aksi sosial. Khusus untuk belakangan ini kita sangat prihatin melihat kita temukan dan jumpai 26 orang ya, 26 orang di 50 kota ini tengah dipasung, dirantai ataupun dikerangkeng di rumah. Mereka dikerangkeng, dirantai ataupun dipasung karena disebabkan oleh ekonomi keluarga yang untuk membiayai atau menafkainya itu ketiadaan. Jadi justru itu kita melalui gerakan aksi sosial, Palanta Aksi Sosial dan Kemanusiaan atau Paksa, kita himpun donasi dan kita menerima informasi ataupun laporan dari masyarakat. Inilah yang kita entaskan. Oh gitu, siap. Nah, ini yang menariknya lagi nih Pak, kenapa harus orang gila Pak? Kan banyak nih jompo kayak anak telantar gitu, aksi sosial itu kan banyak Pak. Nah, ini kenapa harus orang gila Pak? Ini bukan kekhususan ya, artinya memang untuk seluruh persoalan sosial kita bantu, kita fasilitasi dan kita tangani. Dan untuk program ini yang kita jumpai yang memprihatinkan di tengah negara memelihara orang fakir miskin, orang telantar dan termasuk yang mereka gangguan jiwa, dan termasuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 itu tentang kesehatan jiwa adalah sebuah kewajiban negara atau pemerintah dan masyarakat untuk bagaimana mengentaskan persoalan itu. Dan kita di 50 kota juga mendapati yaitu kabupaten bebas pasung. Ternyata di lapangan ada 26 ya, 26 yang kita dapat, dan kita telah bantu 8 orang sebelumnya, dan kita antarkan dalam fasilitasi yaitu ke LKS Aulia Rahma. Kebetulan organisasi kita Paksa telah bekerja sama dengan LKS Aulia Rahma di Lampung. Jadi kita memperoleh informasi jumlah orang gangguan jiwa yang terlantar ataupun yang ada di kabupaten kota itu sebanyak 924 orang. 26 orang diantaranya itu yaitu dipasung, dirantai maupun dikerangkeng. Dan alhamdulillah telah kita selamatkan 8. Insya Allah besok ataupun minggu depan akan kita fasilitasi lagi itu sebanyak 10 orang. Oke. Sementara Pak minum dulu Pak. Kita lihat situ. Aduh. Lembaganya ini Pak, apakah ini berbentuk yayasan atau gimana Pak?
pembentukannya, Pak? Ini sebuah gerakan saja. Memang semacam komunitas namanya Palanta. Palanta itu adalah tempat berkumpul orang-orang yang mempunyai sama ide ataupun orang-orang yang sama kepeduliannya, panggilan jiwanya. Ini ada namanya Palanta, kemanusiaan dan sosial, yang kita singkat dengan paksa. Dia lebih pada berhimpunnya orang-orang yang peduli atas kemanusiaan dan sosial tersebut. Nah, menarik ini Pak. Ini pertanyaan selanjutnya nih Pak ya. Nah, sumber dana sendiri Pak, meskipun ini aksi sosial kan butuh kos produksi juga. Ini sumber dananya gimana nih Pak? Memang kita di samping istilahnya sebuah ayaman sendiri dengan yang kita punya sendiri, juga kita menghimpun donasi ataupun menghimpun dari teman-teman relasi jaringan kita dan link-link gitu Pak ya. Link kita memang selama ini kita alhamdulillah dipercaya oleh beberapa orang hamba Allah untuk membagikan, menyalurkan, termasuk juga menyampaikan zakat, wakaf dan sedekah. Jadi secara baik itu secara pribadi maupun secara organisasi. Jadi, sampai hari ini alhamdulillah inilah sebuah rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita untuk bersedekah itu tidak perlu takut akan habis, tapi akan dibalasi oleh Allah. Gantinya pasti banyak, lebih banyak Pak ya. Terbukti bagi kita. Iya, siap. Pasti ketika kita memberi pasti ada kembalinya Pak ya. Itu pasti. Nah, ini Bapak sendiri kan udah mewakili nih pekerjaan dari Dinas Sosial dan Kesehatan nih Pak. Ini peran pemerintah sampai mana nih Pak? Sejauh mana ini peran pemerintah? Kita sebetulnya mengetuk hati para pejabat kita yang barangkali yang untuk bisa ikut bertanggung jawab, baik itu secara pribadi maupun secara kedinasan. Makanya kemarin sebelum untuk program memanusiakan manusia ini, kami telah beraudiensi ke DPRD, khususnya tentu ke lembaga, dan beraudiensi kepada Bupati di Maluku Kota beserta jajaran, dan tentu Basnas dalam ini. Karena para gangguan jiwa ini adalah mereka yang harusnya yang pertama, karena dia di samping miskin harta, mereka juga miskin pemikiran ataupun miskin dalam artian sudah luar dalam. Jadi artinya kita lakukan audiensi, kita ketuk hati, mudah-mudahan terpanggil jiwanya untuk bertanggung jawab, karena menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 itu tentang kesehatan jiwa ini sebetulnya tidak bisa diperbiarkan, terutama mereka yang dipasung. Jadi kita berikan pencontohan atau kita berikan melalui melakukan kegiatan ini sebetulnya sudah 2 tahun terakhir kita lakukan. Jadi, berarti selama 2 tahun ini pemerintahan sendiri tidak ada yang berusaha menghubungi Bapak gitu? Tentu mungkin inilah sebuah kelemahan rasa tanggung jawab saya. Dan yang kita lihat juga di OPD atau organisasi perangkat daerah, baik itu dinas tidak menganggarkan untuk program-program itu. Sebenarnya itu kan tupoksi mereka Pak. Ini sebuah dilema saya kira. Tentu untuk penganggaran itu disesuaikan dengan program kegiatan mereka. Namun tentu mungkin persoalan data dan persoalan yang lainnya juga akan berbenturan, dan tentu mereka tidak membuat program itu. Contohnya kemarin ekspos kepala dinas kesehatan yang terpasung katanya ada 11 orang, namun kita menemukan faktanya beda Pak ya. 26. Fakta lapangannya beda. Malah terakhir karena ini ada pemberangkatan tanggal 9 besok ini, ada pemberangkatan ke Lampung, itu sudah banyak datang dari masyarakat menginfokan ke kita, oh Pak ini ada masih terlantar Pak, ini udah 20 tahun dipasung Pak, ini udah terantai Pak, ada ini udah lumpuh dan sebagainya. Ini persoalan. Jadi artinya apakah ini pekerjaan apa, tapi kita tidak melihat siapa yang harus bertanggung jawab. Ini adalah tanggung jawab kita bersama Pak. Itu berarti ruang lingkupnya di 50 kota Pak, itu menyebar semua itu yang 26 orang nih Pak?
dari ya betul, ada di 13 kecamatan itu ada yang 26 orang itu, termasuk yang jumlahnya 924 itu. Dan kita ingin sebetulnya akan melanjutkan lagi, yaitu pernah ada yayasan di bawah Pemda 50 Kota tahun 94 itu, ya waktu zamannya Pak Aziz Saili. Pemda kita punya yayasan rehabilitasi gangguan jiwa, dan sudah ada tanah wakafnya yaitu di Gugua, dan sudah sempat beroperasi sampai tahun 2000. Semenjak reformasi, ya semenjak penggantian kepala daerah ini tidak terurus lagi ataupun nyaris tidak ada. Oke, siap. Nah ini terakhir Pak, harapan Bapak Pak untuk kedepannya dalam program Aksi Gila ini Pak. Ini nah judulnya aja ini udah. Ya, harapan kita adalah bagaimana kesadaran kita bersama untuk saling peduli, terutama khususnya tentu memanusiakan manusia. Memang tidak hanya mereka lah pada gangguan jiwa, termasuk yang mungkin ke depan ini yang akan menjadi persoalan kita adalah orang tua jumpo. Kita di 50 kota, banyak, Pak, di 50 kota data paksa ya organisasi kita itu lebih kurang 8.300 orang tua jumpo, dan dari 8.000 itu 70%-nya terlantar. Nah, itu di bawah garis kemiskinan semua Pak? Itu berarti sudah, kalau jumpo atau terlantar sudah pasti miskin. Malah mereka umur 80, tidak ada jaminan hidup, tidak ada jaminan kesehatan, dan tidak mendapatkan fasilitas-fasilitas yang lain. Malah KTP pun mereka nyaris tidak ada. Oke, siap. Menarik ini pembincangan kita Pak. Tapi waktu juga lah memisahkan kita ini Pak. Terima kasih banyak Pak Ferizal Ridwan. Nah itulah sedikit perbincangan kita bersama Bapak Ferizal Ridwan. Dalam next perbincangan kita di Cerita Loma. Wassalam.